Tabea, salam budaya. Kali ini orang ada di Wanua Rano Yapo, Kecamatan Rano Yapo, Kabupaten Minahasa Selatan. Orang mau cari tahu itu cerita sejarah dan leluhur-leluhur siapa yang ada bab pertama di kampung Rano Yapo ini. Tetap ikuti orang pe video ini. Salam budaya. Tabea waya, salam budaya semua. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari Desa Rano Yapo. Ya, jadi Desa Rano Yapo ini berada tepat di Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Kecamatan Rano Yapo. Nah, desa ini awal berdirinya desa ini bernama Languan Baru. Ya, karena waktu itu hampir 100% masyarakat di Desa Rano Yapo ini berasal dari Languan, dari Minahasa Tengah Languan. Makanya nama desa ini awalnya adalah Desa Languan Baru. Ya, kemudian sejarah berdirinya desa ini, dirintisnya desa ini pada tanggal 15 November tahun 1919 dirintis oleh orang-orang dari Languan, dari Minahasa Tengah, dan waktu itu dipimpin oleh Tonaas Johan Oro dan Derek Sembel bersama kawan-kawan mereka waktu itu datang ke daerah ini dan mendirikan suatu pemukiman yang akhirnya sekarang menjadi Desa Rano Yapo. Jadi setelah desa ini berganti nama dari yang dulunya dari Languan Baru, berganti nama menjadi Rano Yapo. Rano Yapo sendiri memiliki arti air dari Tuhan. Rano itu air, itu dari, lalu Apo adalah Tuhan. Jadi artinya nama desa ini Rano Yapo, air dari Tuhan. Dan desa ini juga sebelum menjadi desa definitif, menjadi Desa Rano Yapo, kan dulu DP nama Languan Baru. Nah, desa ini merupakan bagian dari Desa Popo, ya, Desa Popo, Kecamatan Rano Yapo, Desa Popo. Dan masyarakat Popo waktu itu biasanya menyebut pemukiman ini dusun jauh, adalah dusun jauh. Mayoritas pekerjaan masyarakat desa ini adalah petani, ya, petani sawah, karena hampir sebagian besar dari lahan di desa ini adalah persawahan. Nah, kemudian mengenai tradisi kebudayaan di desa ini juga masih menjunjung tinggi, ya, mempertahankan kesenian dan kebudayaan tradisi Minahasa, seperti adanya di desa ini adanya budaya Mapalus, ya, budaya gotong royong dari setiap masyarakat untuk saling membantu satu dengan yang lain. Dan juga desa ini masih mempertahankan kesenian melalui tarian Kabasaran dan juga tarian Maengket. Ya, kemudian pada tahun 2017 yang lalu, saya bersama teman-teman saya dengan swadaya kami mendirikan sanggar, ya, sanggar seni. Tujuannya untuk mengumpulkan, ya, anak-anak muda di desa ini agar boleh mengenal
seni tradisi kebudayaan Minahasa lewat sanggar yang kami dirikan ini. Nama sanggarnya Sanggar Katuari ya, Sanggar Seni dan Budaya. Karena yang kami lihat untuk tradisi seni kebudayaan di Minahasa di desa ini sudah mulai terkikis seiring perkembangannya zaman. Makanya melalui sanggar ini kami mengangkat kembali kesenian, kebudayaan, tradisi Minahasa untuk dikenalkan ke generasi-generasi selanjutnya di desa ini. Nah, salah satu tujuan juga kami mendirikan sanggar ini terkait bukan hanya kesenian saja ya, kesenian kebudayaan melalui tari-tarian. Nah, kami juga ke depan mempunyai program melalui sanggar ini, yaitu terkait dengan bahasa ya, bahasa Tontembuan. Karena yang saya lihat dan teman-teman kami lihat di desa ini hampir sekitar 80%, 90% anak-anak muda di desa ini sudah tidak mengerti lagi dengan bahasa daerah ini, bahasa Tontembuan ini. Karena yang lebih fasih sekarang, yang lebih paham sekarang, yang kami lihat tinggal orang-orang tua saja ya, orang-orang tua yang masih menggunakan bahasa Tontembuan ini dalam keseharian mereka. Kalau anak muda sudah jarang untuk ditemui di desa ini yang masih menggunakan bahasa. Nah, dari situ tujuan dari sanggar kami ini juga untuk mengangkat kembali bahasa di daerah ini. Kemudian juga pada tahun 2019 yang lalu kami berhasil berkontribusi dengan pemerintah desa Ranoyapo, yaitu kami bekerja sama dalam kegiatan hari ulang tahun desa. Waktu itu hari ulang tahun desa yang ke-100 tahun. Nah, di situ sanggar kami juga terlibat dan kami membuat kegiatan pada hari ulang tahun desa. Waktu itu kami membuat kegiatan kesenian dan kebudayaan. Dengan di situ kami menampilkan tarian-tarian Kabasaran, tarian Maengket, dan kami juga mengundang ya tarian-tarian sanggar-sanggar dari luar desa ini untuk lebih untuk mengenalkan ke masyarakat desa Ranoyapo bahwa sejarah tradisi kebudayaan Minahasa ini sudah mulai terangkat kembali, agar juga orang-orang di desa ini yang melihat bisa tertarik minat mereka untuk mengangkat dan mempertahankan seni tradisi kebudayaan di Minahasa ini. Untuk di daerah Minahasa Selatan ini, Minahasa Selatan atas sih lebih tepatnya, karena bisa dibilang kami yang paling eksis. Karena kami juga berhasil masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Minahasa Selatan atas ini. Kami pernah masuk ke SMA Negeri 1 Motoling, ke SMK Tomposok Baru, dan juga beberapa sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Ranoyapo ini. Kami berhasil masuk dan memperkenalkan beginilah orang pe tradisi orang Minahasa, orang pe kebudayaan Minahasa. Nah, ya itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai Desa Ranoyapo ini. Mudah-mudahan ke depan sebagai generasi muda, sebagai anak-anak muda, orang lebih lagi mencintai, orang mengangkat kembali orang pe kesenian, kebudayaan, orang pe tradisi Minahasa ini, orang angkat kembali, orang pertahankan, orang jaga, orang lestarikan. Karena ini adalah orang pe jati diri sebagai Tou Minahasa. Itu saja, terima kasih semua. Salam budaya, Cita Wayasa.